Rakyat Indonesia bersatu, Grip Jaya kembali berulah. Empat anggotanya di Kota Semarang, Jawa Tengah, ditangkap karena merusak dan mencuri aset milik PT Kereta Api Indonesia, PT KAI. Mereka adalah KA alias Anton, DW alias Tebo, JO alias Ambon, dan HY. Di Reskrimum Polda Jateng, Kombes Dwi Subagio mengatakan, pihaknya saat ini masih melakukan pengembangan untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dalam aksi tersebut. Saat ini kami masih melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut untuk mencari para pelaku lainnya, ujar Dwi, Senin, 19 Mei 2025, dikutip dari tribunjateng.com. Lebih lanjut, Dwi mengungkapkan pihaknya menyita sejumlah barang bukti, termasuk surat mandat yang diduga kuat ditandatangani Ketua DPC Grip Jaya Kota Semarang. Meski demikian, Dwi tidak merinci apa isi surat tersebut. Ia hanya mengatakan, selain surat mandat, pihaknya juga menyita ponsel dan satu mobil pickup yang digunakan pelaku untuk mengangkut hasil curian. Aksi pengerusakan dan pencurian itu bermula saat PT KAI Daop 4 Semarang menutup aset tanah kosong milik mereka pada Juli 2024. Aset tanah kosong itu ditutup menggunakan seng untuk menghindari penguasaan lahan secara ilegal. Tapi, pada 29 Desember 2024, sejumlah anggota Grip Jaya melakukan pengerusakan terhadap pagar seng itu. Tak hanya melakukan pengerusakan, mereka juga mencuri beberapa barang. Modus yang dilakukan para pelaku adalah bersama-sama merusak pagar seng dan galvalum yang digunakan untuk menutup bangunan kosong dan mengambil tanpa hak, jelas Dwi, dilansir kompas.com. Aksi para pelaku itu terekam CCTV dan kemudian dilaporkan PT KAI pada 3 Januari 2025 ke Mapolda Jawa Tengah. Pelaku ditangkap untuk dimintai keterangan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, kata Dwi. Presiden Prabowo Subianto meminta Kapolri dan Jaksa Agung menindak premanisme berkedok ormas. Kini aparat menangkap preman berkedok ormas yang meresahkan warga hingga banyak yang berasal dari Grip Jaya. Menanggapi hal itu, Grip Jaya mempersilahkan menangkap anggotanya yang meresahkan. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Grip Jaya Zulfikar pada Kamis 15 Mei yang mengatakan Grip Jaya mengambil langkah tegas terhadap anggotanya yang meresahkan publik. Grip berkomitmen akan memecat anggota yang melanggar hukum, bahkan Grip Jaya mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi dan melaporkan segala tindakan yang mencurigakan. Ormas yang diketuai oleh Hercules itu menegaskan bahwa Grip Jaya tidak akan menoleransi tindakan pemalakan, intimidasi, dan pemerasan, terlebih jika tindakan itu dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan Grip Jaya. Zulfikar bersyukur Satgas Premanisme dapat membantu Grip Jaya untuk bersih-bersih, bahkan ia mempersilahkan agar menangkap anggotanya yang bandel. Diketahui sebelumnya puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Kabitumas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Siam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas diantaranya Grip Jaya dan FPR hingga Karang Taruna. Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas sejatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya.
Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Seorang pimpinan organisasi masyarakat GRIB Jaya di Kabupaten Serang, Banten berinisial AH, 33 tahun, ditangkap oleh pihak kepolisian. AH ditangkap karena diduga terlibat penggelapan kendaraan. Direkrimum Polda Banten, Kombes Pol Dian Setiawan mengungkap peran AH. Disebutkan anak buah Hercules tersebut berperan sebagai marketing penjualan mobil yang ditarik dari debitur. Mobil tersebut selanjutnya dijual ke wilayah Lampung tanpa dilengkapi dokumen yang sah. Selain AH, pihak kepolisian juga menangkap tersangka lainnya, yaitu DR, IM, MD, dan NO yang memiliki peran serupa dalam sindikat ini. Polisi juga mengamankan sejumlah jaringan penampung di Lampung. Kepolisian menyita 1 unit mobil dan 2 unit sepeda motor dari tangan AH. Setelah pengembangan lebih lanjut, sebanyak 7 unit mobil berhasil diamankan dari total 13 unit yang dijual ke Lampung. Kendaraan-kendaraan tersebut dijual murah mulai dari 30 juta rupiah untuk jenis pickup hingga 80 juta rupiah untuk jenis city car. Dari setiap penjualan, masing-masing pelaku meraih keuntungan rata-rata antara 1 hingga 5 juta per unit. Pencarian Saudara Betel. Dari Grab Jaya, mencari Betel. Viral di media sosial, ratusan anggota Ormas GRIB Jaya mendatangi kediaman tokoh adat Makassar Om Betel yang belakangan mengkritisi ketua GRIB Hercules de Marshall. Dalam video yang beredar terlihat konvoi puluhan motor yang diduga kuat anggota GRIB Jaya ini memenuhi kawasan pemukiman Om Betel. Dalam rekaman video yang beredar, tampak seorang pria diduga anggota GRIB menyebut bahwa dirinya sedang berbondong mencari keberadaan Jawara Makassar tersebut. Hanya saja saat tiba mereka mengaku tak bisa menemui Om Betel karena sosok yang dicari tak ada di rumah. Mengaku sebagai bagian dari Ormas GRIB Jaya, seorang pria menyampaikan pesannya bahwa GRIB sudah tiba di kediaman Om Betel. Om Betel sendiri belakangan menjadi sorotan lantaran Jawara Makassar ini menantang ketua GRIB Jaya Hercules de Marshall. Dikutip dari Tribun Timur, Om Betel memiliki nama asli Andi Jamal Kamarudin, yang merupakan mantan aktivis mahasiswa Universitas Muslim Indonesia atau UMI Makassar tahun 1985. Om Betel menantang Hercules untuk tarung sarung, salah satu tradisi unik di masyarakat Bugis Makassar yang dipakai sebagai sarana menyelesaikan masalah. Selepas tantangan Om Betel ini, GRIB Jaya Sulsel pun berencana mengantar Betel untuk bertemu langsung pada Hercules. Wakil Ketua GRIB Sulsel dan anggota GRIB merasa tersinggung seusai Hercules ditantang Jawara Makassar ini, namun kini seusai viral keberadaan Om Betel pun tidak diketahui. Sampai saat ini redaksi Tribun Video juga sedang mengonfirmasi kebenaran kabar mengenai anggota GRIB Jaya yang mendatangi kediaman dari Om Betel. Kedekatan Ketua GRIB Jaya Hercules dengan Presiden Prabowo Subianto diungkap oleh mantan anggota tim Mawar Kopassus TNI, Fauka Nurfarid. Menurutnya, Hercules memperlihatkan kesetiaannya kepada Prabowo di saat yang lain meninggalkannya. Fauka menyebut kedekatan keduanya berawal saat Prabowo terpuruk pada tahun 1998. Prabowo yang saat itu menjabat sebagai Pangkostrat dituduh serta terlibat dalam penculikan para aktivis. Akibat tuduhan tersebut, posisi Prabowo dinilai rentan. Namun saat itu Hercules disebut tak meninggalkan Prabowo. Tanya Hercules, anggota tim Mawar Kopassus yang dibentuk Prabowo yang tetap setia memberi dukungan kepada ex-danjen Kopassus ini. Menurutnya, Ketua GRIB Jaya itu tak hanya setia namun juga berani membela Prabowo. Fauka menilai Hercules mempunyai jasa yang besar terhadap Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Diketahui organisasi masyarakat GRIB Jaya tengah menjadi sorotan publik lantaran aksi sejumlah anggotanya yang disebut melakukan aksi premanisme. Lantaran banyaknya aksi premanisme, pemerintah bahkan berniat menindak ormas berkedok preman. Keberadaan GRIB Jaya pun kini dinilai terancam.
Jengah dengan keributan Hercules dengan Purnawirawan, kini Presiden Prabowo Subianto akhirnya menegur Hercules. Bahkan secara tegas Prabowo mengatakan jika ormas menyengsarakan rakyat maka akan dibubarkan. Karena itu, Presiden meminta agar Hercules tidak bikin keributan dan mendukung apa yang menjadi program pemerintah. Selanjutnya juga meminta maaf kepada semua purnawirawan dan para jenderal terkait dengan keributan yang terjadi. Ya, percakapan penasehat khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional Jenderal Purnawirawan TNI Dudung Abdurrahman dengan Ketua Grip Jaya Hercules bocor. Dudung menelpon Hercules ketika Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk membubarkan organisasi masyarakat yang meresahkan masyarakat. Nama Hercules memang menjadi perbincangan belakangan ini ya Tribuners. Ia kini berani melawan Sutioso, kemudian Gatot Nurmantio dan Yayat Sudrajat. Awalnya Hercules tidak terima Sutioso menganggap seragam ormas sudah menyerupai seperti tentara. Ia bahkan sampai menyebut Bang Yos sudah bau tanah. Ucapan Hercules kemudian dibalas dengan mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan TNI Gatot Nurmantio. Gatot mengamuk sambil menunjuk-nunjuk Hercules. Konflik ini berlanjut merembet kepada mantan Kepala Badan Intelijen Strategis Yayat Sudrajat. Sama dengan Gatot, Yayat emosi tingkat tinggi mengultimatum Hercules. Rupanya konflik tersebut sampai ke telinga Jenderal Purnawirawan TNI Dudung Abdurrahman. Dudung pun mengaku sudah memperingatkan Hercules. Ia meminta Hercules untuk bersikap dewasa. Rupanya Dudung pun memiliki kedekatan dengan Hercules Tribuners. Dia lalu menghubungi Hercules melalui video call. Mereka berbincang menggunakan bahasa Tetun atau bahasa resmi Timor Leste. Dudung mengaku berbicara menyampaikan instruksi Presiden Prabowo Subianto. Pada Dudung, Hercules mengaku Grip Jaya selalu membantu masyarakat. Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, Grip Jaya kembali berulah. Empat anggotanya di Kota Semarang, Jawa Tengah, ditangkap karena merusak dan mencuri aset milik PT Kereta Api Indonesia, PT KAI. Mereka adalah KA alias Anton, DW alias Tebo, JO alias Ambon, dan HY. Di Reskrimum Polda Jateng, Kombes Dwi Subagio mengatakan, pihaknya saat ini masih melakukan pengembangan untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dalam aksi tersebut. Saat ini kami masih melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut untuk mencari para pelaku lainnya, ujar Dwi, Senin, 19 Mei 2025, dikutip dari tribunjateng.com. Lebih lanjut, Dwi mengungkapkan pihaknya menyita sejumlah barang bukti, termasuk surat mandat yang diduga kuat ditandatangani Ketua DPC Grip Jaya Kota Semarang. Meski demikian, Dwi tidak merinci apa isi surat tersebut. Ia hanya mengatakan, selain surat mandat, pihaknya juga menyita ponsel dan satu mobil pickup yang digunakan pelaku untuk mengangkut hasil curian. Aksi pengerusakan dan pencurian itu bermula saat PT KAI Daop 4 Semarang menutup aset tanah kosong milik mereka pada Juli 2024. Aset tanah kosong itu ditutup menggunakan seng untuk menghindari penguasaan lahan secara ilegal. Tapi, pada 29 Desember 2024, sejumlah anggota Grip Jaya melakukan pengerusakan terhadap pagar seng itu. Tak hanya melakukan pengerusakan, mereka juga mencuri beberapa barang. Modus yang dilakukan para pelaku adalah bersama-sama merusak pagar seng dan galvalum yang digunakan untuk menutup bangunan kosong dan mengambil tanpa hak, jelas Dwi, dilansir kompas.com. Aksi para pelaku itu terekam CCTV dan kemudian dilaporkan PT KAI pada 3 Januari 2025 ke Mapolda Jawa Tengah. Pelaku ditangkap untuk dimintai keterangan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, kata Dwi.
Presiden Prabowo Subianto meminta Kapolri dan Jaksa Agung menindak premanisme berkedok ormas. Kini aparat menangkap preman berkedok ormas yang meresahkan warga hingga banyak yang berasal dari Krip Jaya. Menanggapi hal itu, Krip Jaya mempersilahkan menangkap anggotanya yang meresahkan. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Krip Jaya Zulfikar pada Kamis 15 Mei yang mengatakan Krip Jaya mengambil langkah tegas terhadap anggotanya yang meresahkan publik. Krip berkomitmen akan memecat anggota yang melanggar hukum, bahkan Krip Jaya mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi dan melaporkan segala tindakan yang mencurigakan. Ormas yang diketuai oleh Hercules itu menegaskan bahwa Krip Jaya tidak akan menoleransi tindakan pemalakan, intimidasi, dan pemerasan, terlebih jika tindakan itu dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan Krip Jaya. Zulfikar bersyukur Satgas Premanisme dapat membantu Krip Jaya untuk bersih-bersih, bahkan ia mempersilahkan agar menangkap anggotanya yang bandel. Diketahui sebelumnya puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Kabitumas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Siam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas diantaranya Krip Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas sejatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Seorang pimpinan organisasi masyarakat GRIB Jaya di Kabupaten Serang, Banten berinisial AH, 33 tahun, ditangkap oleh pihak kepolisian. AH ditangkap karena diduga terlibat penggelapan kendaraan. Direkrimum Polda Banten, Kombes Pol Dian Setiawan mengungkap peran AH. Disebutkan anak buah Hercules tersebut berperan sebagai marketing penjualan mobil yang ditarik dari debitur. Mobil tersebut selanjutnya dijual ke wilayah Lampung tanpa dilengkapi dokumen yang sah. Selain AH, pihak kepolisian juga menangkap tersangka lainnya, yaitu DR, IM, MD, dan NO yang memiliki peran serupa dalam sindikat ini. Polisi juga mengamankan sejumlah jaringan penampung di Lampung. Kepolisian menyita 1 unit mobil dan 2 unit sepeda motor dari tangan AH. Setelah pengembangan lebih lanjut, sebanyak 7 unit mobil berhasil diamankan dari total 13 unit yang dijual ke Lampung. Kendaraan-kendaraan tersebut dijual murah mulai dari 30 juta rupiah untuk jenis pickup hingga 80 juta rupiah untuk jenis city car. Dari setiap penjualan, masing-masing pelaku meraih keuntungan rata-rata antara 1 hingga 5 juta per unit. Pencarian Saudara Betel. Dari Krip Jaya, mencari Betel. Viral di media sosial, ratusan anggota Ormas GRIB Jaya mendatangi kediaman tokoh adat Makassar Om Petel yang belakangan mengkritisi Ketua GRIB Hercules de Marshall. Dalam video yang beredar terlihat konvoi puluhan motor yang diduga kuat anggota GRIB Jaya ini memenuhi kawasan pemukiman Om Petel.
Dalam rekaman video yang beredar, tampak seorang pria diduga anggota GRIB menyebut bahwa dirinya sedang berbondong mencari keberadaan Jawara Makassar tersebut. Hanya saja saat tiba mereka mengaku tak bisa menemui Om Betel karena sosok yang dicari tak ada di rumah. Mengaku sebagai bagian dari Ormas GRIB Jaya, seorang pria menyampaikan pesannya bahwa GRIB sudah tiba di kediaman Om Betel. Om Betel sendiri belakangan menjadi sorotan lantaran Jawara Makassar ini menantang Ketua GRIB Jaya Hercules de Marshall. Dikutip dari Tribun Timur, Om Betel memiliki nama asli Andi Jamal Kamarudin, yang merupakan mantan aktivis mahasiswa Universitas Muslim Indonesia atau UMI Makassar tahun 1985. Om Betel menantang Hercules untuk tarung sarung, salah satu tradisi unik di masyarakat Bugis Makassar yang dipakai sebagai sarana menyelesaikan masalah. Selepas tantangan Om Betel ini, GRIB Jaya Sulsel pun berencana mengantar Betel untuk bertemu langsung pada Hercules. Wakil Ketua GRIB Sulsel dan anggota GRIB merasa tersinggung seusai Hercules ditantang Jawara Makassar ini, namun kini seusai viral keberadaan Om Betel pun tidak diketahui. Sampai saat ini redaksi Tribun Video juga sedang mengonfirmasi kebenaran kabar mengenai anggota GRIB Jaya yang mendatangi kediaman dari Om Betel. Kedekatan Ketua GRIB Jaya Hercules dengan Presiden Prabowo Subianto diungkap oleh mantan anggota tim Mawar Kopassus TNI, Fauka Nurfarid. Menurutnya, Hercules memperlihatkan kesetiaannya kepada Prabowo di saat yang lain meninggalkannya. Fauka menyebut kedekatan keduanya berawal saat Prabowo terpuruk pada tahun 1998. Prabowo yang saat itu menjabat sebagai Pangkostrat dituduh serta terlibat dalam penculikan para aktivis. Akibat tuduhan tersebut, posisi Prabowo dinilai rentan. Namun saat itu, Hercules disebut tak meninggalkan Prabowo. Tanya Hercules, anggota tim Mawar Kopassus yang dibentuk Prabowo, yang tetap setia memberi dukungan kepada ex-danjen Kopassus ini. Menurutnya, Ketua GRIB Jaya itu tak hanya setia, namun juga berani membela Prabowo. Fauka menilai Hercules mempunyai jasa yang besar terhadap Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Diketahui organisasi masyarakat GRIB Jaya tengah menjadi sorotan publik lantaran aksi sejumlah anggotanya yang disebut melakukan aksi premanisme. Lantaran banyaknya aksi premanisme, pemerintah bahkan berniat menindak ormas berkedok preman. Keberadaan GRIB Jaya pun kini dinilai terancam. Jengah dengan keributan Hercules dengan Purnawirawan, kini Presiden Prabowo Subianto akhirnya menegur Hercules. Bahkan secara tegas Prabowo mengatakan jika ormas menyengsarakan rakyat maka akan dibubarkan. Karena itu Presiden meminta agar Hercules tidak bikin keributan dan mendukung apa yang menjadi program pemerintah. Selanjutnya juga meminta maaf kepada semua purnawirawan dan para jenderal terkait dengan keributan yang terjadi. Ya, percakapan penasehat khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional Jenderal Purnawirawan TNI Dudung Abdurrahman dengan Ketua GRIB Jaya Hercules bocor. Dudung menelpon Hercules ketika Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk membubarkan organisasi masyarakat yang meresahkan masyarakat. Nama Hercules memang menjadi perbincangan belakangan ini ya Tribuners. Ia kini berani melawan Sutioso, kemudian Gatot Nurmantio dan Yayat Sudrajat. Awalnya Hercules tidak terima Sutioso menganggap seragam ormas sudah menyerupai seperti tentara. Ia bahkan sampai menyebut Bang Yos sudah bau tanah. Ucapan Hercules kemudian dibalas dengan mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan TNI Gatot Nurmantio. Gatot mengamuk sambil menunjuk-nunjuk Hercules. Konflik ini berlanjut merembet kepada mantan Kepala Badan Intelijen Strategis Yayat Sudrajat. Sama dengan Gatot, Yayat emosi tingkat tinggi mengultimatum Hercules. Rupanya konflik tersebut sampai ke telinga Jenderal Purnawirawan TNI Dudung Abdurrahman. Dudung pun mengaku sudah memperingatkan Hercules. Ia meminta Hercules untuk bersikap dewasa. Rupanya Dudung pun memiliki kedekatan dengan Hercules Tribuners. Dia lalu menghubungi Hercules melalui video call. Mereka berbincang menggunakan bahasa Tetun atau bahasa resmi Timor Leste. Dudung mengaku berbicara menyampaikan instruksi Presiden Prabowo Subianto. Pada Dudung, Hercules mengaku GRIB Jaya selalu membantu masyarakat. Organisasi masyarakat, ormas,
Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya kembali berulah. Empat anggotanya di Kota Semarang, Jawa Tengah, ditangkap karena merusak dan mencuri aset milik PT Kereta Api Indonesia, PT KAI. Mereka adalah KA alias Anton, DW alias Tebo, JO alias Ambon, dan HY. Di Reskrimum Polda Jateng, Kombes Dwi Subagio mengatakan, pihaknya saat ini masih melakukan pengembangan untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dalam aksi tersebut. Saat ini kami masih melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut untuk mencari para pelaku lainnya, ujar Dwi, Senin, 19 Mei 2025, dikutip dari tribunjateng.com. Lebih lanjut, Dwi mengungkapkan pihaknya menyita sejumlah barang bukti, termasuk surat mandat yang diduga kuat ditandatangani Ketua DPC GRIP Jaya Kota Semarang. Meski demikian, Dwi tidak merinci apa isi surat tersebut. Ia hanya mengatakan, selain surat mandat, pihaknya juga menyita ponsel dan satu mobil pickup yang digunakan pelaku untuk mengangkut hasil curian. Aksi pengerusakan dan pencurian itu bermula saat PT KAI Daop 4 Semarang menutup aset tanah kosong milik mereka pada Juli 2024. Aset tanah kosong itu ditutup menggunakan seng untuk menghindari penguasaan lahan secara ilegal. Tapi, pada 29 Desember 2024, sejumlah anggota GRIP Jaya melakukan pengerusakan terhadap pagar seng itu. Tak hanya melakukan pengerusakan, mereka juga mencuri beberapa barang. Modus yang dilakukan para pelaku adalah bersama-sama merusak pagar seng dan galvalum yang digunakan untuk menutup bangunan kosong dan mengambil tanpa hak, jelas Dwi, dilansir kompas.com. Aksi para pelaku itu terekam CCTV dan kemudian dilaporkan PT KAI pada 3 Januari 2025 ke Mapolda Jawa Tengah. Pelaku ditangkap untuk dimintai keterangan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, kata Dwi. Presiden Prabowo Subianto meminta Kapolri dan Jaksa Agung menindak premanisme berkedok ormas. Kini aparat menangkap preman berkedok ormas yang meresahkan warga hingga banyak yang berasal dari GRIP Jaya. Menanggapi hal itu, GRIP Jaya mempersilahkan menangkap anggotanya yang meresahkan. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP GRIP Jaya Zulfikar pada Kamis 15 Mei yang mengatakan GRIP Jaya mengambil langkah tegas terhadap anggotanya yang meresahkan publik. GRIP berkomitmen akan memecat anggota yang melanggar hukum, bahkan GRIP Jaya mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi dan melaporkan segala tindakan yang mencurigakan. Ormas yang diketuai oleh Hercules itu menegaskan bahwa GRIP Jaya tidak akan menoleransi tindakan pemalakan, intimidasi, dan pemerasan, terlebih jika tindakan itu dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan GRIP Jaya. Zulfikar bersyukur Satgas Premanisme dapat membantu GRIP Jaya untuk bersih-bersih, bahkan ia mempersilahkan agar menangkap anggotanya yang bandel. Diketahui sebelumnya puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Kabitumas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Siam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas diantaranya GRIP Jaya dan FPR hingga Karang Taruna. Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas sejatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya.
Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Seorang pimpinan organisasi masyarakat GRIB Jaya di Kabupaten Serang, Banten berinisial AH, 33 tahun, ditangkap oleh pihak kepolisian. AH ditangkap karena diduga terlibat penggelapan kendaraan. Direkrimum Polda Banten, Kombes Pol Dian Setiawan mengungkap peran AH. Disebutkan anak buah Hercules tersebut berperan sebagai marketing penjualan mobil yang ditarik dari debitur. Mobil tersebut selanjutnya dijual ke wilayah Lampung tanpa dilengkapi dokumen yang sah. Selain AH, pihak kepolisian juga menangkap tersangka lainnya, yaitu DR, IM, MD, dan NO yang memiliki peran serupa dalam sindikat ini. Polisi juga mengamankan sejumlah jaringan penampung di Lampung. Kepolisian menyita 1 unit mobil dan 2 unit sepeda motor dari tangan AH. Setelah pengembangan lebih lanjut, sebanyak 7 unit mobil berhasil diamankan dari total 13 unit yang dijual ke Lampung. Kendaraan-kendaraan tersebut dijual murah mulai dari 30 juta rupiah untuk jenis pickup hingga 80 juta rupiah untuk jenis city car. Dari setiap penjualan, masing-masing pelaku meraih keuntungan rata-rata antara 1 hingga 5 juta per unit. Pencarian Saudara Betel. Dari Grab Jaya, mencari Betel. Viral di media sosial, ratusan anggota Ormas GRIB Jaya mendatangi kediaman tokoh adat Makassar Om Petel yang belakangan mengkritisi ketua GRIB Hercules de Marshall. Dalam video yang beredar terlihat konvoi puluhan motor yang diduga kuat anggota GRIB Jaya ini memenuhi kawasan pemukiman Om Petel. Dalam rekaman video yang beredar, tampak seorang pria diduga anggota GRIB menyebut bahwa dirinya sedang berbondong mencari keberadaan Jawara Makassar tersebut. Hanya saja saat tiba mereka mengaku tak bisa menemui Om Petel karena sosok yang dicari tak ada di rumah. Mengaku sebagai bagian dari Ormas GRIB Jaya, seorang pria menyampaikan pesannya bahwa GRIB sudah tiba di kediaman Om Petel. Om Petel sendiri belakangan menjadi sorotan lantaran Jawara Makassar ini menantang ketua GRIB Jaya Hercules de Marshall. Dikutip dari Tribun Timur, Om Petel memiliki nama asli Andi Jamal Kamarudin yang merupakan mantan aktivis mahasiswa Universitas Muslim Indonesia atau UMI Makassar tahun 1985. Om Petel menantang Hercules untuk tarung sarung, salah satu tradisi unik di masyarakat Bugis Makassar yang dipakai sebagai sarana menyelesaikan masalah. Selepas tantangan Om Petel ini, GRIB Jaya Sulsel pun berencana mengantar Petel untuk bertemu langsung pada Hercules. Wakil Ketua GRIB Sulsel dan anggota GRIB merasa tersinggung seusai Hercules ditantang Jawara Makassar ini, namun kini seusai viral keberadaan Om Petel pun tidak diketahui. Sampai saat ini redaksi Tribun Video juga sedang mengonfirmasi kebenaran kabar mengenai anggota GRIB Jaya yang mendatangi kediaman dari Om Petel. Kedekatan Ketua GRIB Jaya Hercules dengan Presiden Prabowo Subianto diungkap oleh mantan anggota tim Mawar Kopassus TNI, Fauka Nur Farid. Menurutnya, Hercules memperlihatkan kesetiaannya kepada Prabowo di saat yang lain meninggalkannya. Fauka menyebut kedekatan keduanya berawal saat Prabowo terpuruk pada tahun 1998. Prabowo yang saat itu menjabat sebagai Pangkostrat dituduh serta terlibat dalam penculikan para aktivis. Akibat tuduhan tersebut, posisi Prabowo dinilai rentan. Namun, saat itu Hercules disebut tak meninggalkan Prabowo. Tanya Hercules, anggota tim Mawar Kopassus yang dibentuk Prabowo, yang tetap setia memberi dukungan kepada ex-danjen Kopassus ini. Menurutnya, Ketua GRIB Jaya itu tak hanya setia, namun juga berani membela Prabowo. Fauka menilai Hercules mempunyai jasa yang besar terhadap Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Diketahui organisasi masyarakat GRIB Jaya tengah menjadi sorotan publik lantaran aksi sejumlah anggotanya yang disebut melakukan aksi premanisme. Lantaran banyaknya aksi premanisme, pemerintah bahkan berniat menindak ormas berkedok preman. Keberadaan GRIB Jaya pun kini dinilai terancam.
Jengah dengan keributan Hercules dengan Purnawirawan, kini Presiden Prabowo Subianto akhirnya menegur Hercules. Bahkan secara tegas Prabowo mengatakan jika ormas menyengsarakan rakyat maka akan dibubarkan. Karena itu, Presiden meminta agar Hercules tidak bikin keributan dan mendukung apa yang menjadi program pemerintah. Selanjutnya juga meminta maaf kepada semua purnawirawan dan para jenderal terkait dengan keributan yang terjadi. Ya, percakapan penasehat khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional Jenderal Purnawirawan TNI Dudung Abdurrahman dengan Ketua Grip Jaya Hercules bocor. Dudung menelpon Hercules ketika Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk membubarkan organisasi masyarakat yang meresahkan masyarakat. Nama Hercules memang menjadi perbincangan belakangan ini ya Tribuners. Ia kini berani melawan Sutioso, kemudian Gatot Nurmantio dan Yayat Sudrajat. Awalnya Hercules tidak terima Sutioso menganggap seragam ormas sudah menyerupai seperti tentara. Ia bahkan sampai menyebut Bang Yos sudah bau tanah. Ucapan Hercules kemudian dibalas dengan mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan TNI Gatot Nurmantio. Gatot mengamuk sambil menunjuk-nunjuk Hercules. Konflik ini berlanjut merembet kepada mantan Kepala Badan Intelijen Strategis Yayat Sudrajat. Sama dengan Gatot, Yayat emosi tingkat tinggi mengultimatum Hercules. Rupanya konflik tersebut sampai ke telinga Jenderal Purnawirawan TNI Dudung Abdurrahman. Dudung pun mengaku sudah memperingatkan Hercules. Ia meminta Hercules untuk bersikap dewasa. Rupanya Dudung pun memiliki kedekatan dengan Hercules Tribuners. Dia lalu menghubungi Hercules melalui video call. Mereka berbincang menggunakan bahasa Tetun atau bahasa resmi Timor Leste. Dudung mengaku berbicara menyampaikan instruksi Presiden Prabowo Subianto. Pada Dudung, Hercules mengaku Grip Jaya selalu membantu masyarakat. Organisasi masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, Grip Jaya kembali berulah. Empat anggotanya di Kota Semarang, Jawa Tengah, ditangkap karena merusak dan mencuri aset milik PT Kereta Api Indonesia, PT KAI. Mereka adalah KA alias Anton, DW alias Tebo, JO alias Ambon, dan HY. Di Reskrimum Polda Jateng, Kombes Dwi Subagio mengatakan, pihaknya saat ini masih melakukan pengembangan untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dalam aksi tersebut. Saat ini kami masih melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut untuk mencari para pelaku lainnya, ujar Dwi, Senin, 19 Mei 2025, dikutip dari tribunjateng.com. Lebih lanjut, Dwi mengungkapkan pihaknya menyita sejumlah barang bukti, termasuk surat mandat yang diduga kuat ditandatangani Ketua DPC Grip Jaya Kota Semarang. Meski demikian, Dwi tidak merinci apa isi surat tersebut. Ia hanya mengatakan, selain surat mandat, pihaknya juga menyita ponsel dan satu mobil pikap yang digunakan pelaku untuk mengangkut hasil curian. Aksi pengerusakan dan pencurian itu bermula saat PT KAI Daop 4 Semarang menutup aset tanah kosong milik mereka pada Juli 2024. Aset tanah kosong itu ditutup menggunakan seng untuk menghindari penguasaan lahan secara ilegal. Tapi, pada 29 Desember 2024, sejumlah anggota Grip Jaya melakukan pengerusakan terhadap pagar seng itu. Tak hanya melakukan pengerusakan, mereka juga mencuri beberapa barang. Modus yang dilakukan para pelaku adalah bersama-sama merusak pagar seng dan galvalum yang digunakan untuk menutup bangunan kosong dan mengambil tanpa hak, jelas Dwi, dilansir kompas.com. Aksi para pelaku itu terekam CCTV dan kemudian dilaporkan PT KAI pada 3 Januari 2025 ke Mapolda Jawa Tengah. Pelaku ditangkap untuk dimintai keterangan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, kata Dwi.
Presiden Prabowo Subianto meminta Kapolri dan Jaksa Agung menindak premanisme berkedok ormas. Kini aparat menangkap preman berkedok ormas yang meresahkan warga hingga banyak yang berasal dari Krip Jaya. Menanggapi hal itu, Krip Jaya mempersilahkan menangkap anggotanya yang meresahkan. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Krip Jaya Zulfikar pada Kamis 15 Mei yang mengatakan Krip Jaya mengambil langkah tegas terhadap anggotanya yang meresahkan publik. Krip berkomitmen akan memecat anggota yang melanggar hukum, bahkan Krip Jaya mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi dan melaporkan segala tindakan yang mencurigakan. Ormas yang diketuai oleh Hercules itu menegaskan bahwa Krip Jaya tidak akan menoleransi tindakan pemalakan, intimidasi, dan pemerasan, terlebih jika tindakan itu dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan Krip Jaya. Zulfikar bersyukur Satgas Premanisme dapat membantu Krip Jaya untuk bersih-bersih, bahkan ia mempersilahkan agar menangkap anggotanya yang bandel. Diketahui sebelumnya puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Kabitumas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Siam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas diantaranya Krip Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas sejatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Seorang pimpinan organisasi masyarakat GRIB Jaya di Kabupaten Serang, Banten berinisial AH, 33 tahun, ditangkap oleh pihak kepolisian. AH ditangkap karena diduga terlibat penggelapan kendaraan. Direkrimum Polda Banten, Kombes Pol Dian Setiawan mengungkap peran AH. Disebutkan anak buah Hercules tersebut berperan sebagai marketing penjualan mobil yang ditarik dari debitur. Mobil tersebut selanjutnya dijual ke wilayah Lampung tanpa dilengkapi dokumen yang sah. Selain AH, pihak kepolisian juga menangkap tersangka lainnya, yaitu DR, IM, MD, dan NO yang memiliki peran serupa dalam sindikat ini. Polisi juga mengamankan sejumlah jaringan penampung di Lampung. Kepolisian menyita 1 unit mobil dan 2 unit sepeda motor dari tangan AH. Setelah pengembangan lebih lanjut, sebanyak 7 unit mobil berhasil diamankan dari total 13 unit yang dijual ke Lampung. Kendaraan-kendaraan tersebut dijual murah mulai dari 30 juta rupiah untuk jenis pickup hingga 80 juta rupiah untuk jenis city car. Dari setiap penjualan, masing-masing pelaku meraih keuntungan rata-rata antara 1 hingga 5 juta per unit. Pencarian Saudara Betel. Dari Krip Jaya, mencari Betel. Viral di media sosial, ratusan anggota Ormas GRIB Jaya mendatangi kediaman tokoh adat Makassar Om Petel yang belakangan mengkritisi ketua GRIB Hercules de Marshall. Dalam video yang beredar terlihat konvoi puluhan motor yang diduga kuat anggota GRIB Jaya ini memenuhi kawasan pemukiman Om Petel.
Dalam rekaman video yang beredar, tampak seorang pria diduga anggota GRIB menyebut bahwa dirinya sedang berbondong mencari keberadaan Jawara Makassar tersebut. Hanya saja saat tiba mereka mengaku tak bisa menemui Om Betel karena sosok yang dicari tak ada di rumah. Mengaku sebagai bagian dari Ormas GRIB Jaya, seorang pria menyampaikan pesannya bahwa GRIB sudah tiba di kediaman Om Betel. Om Betel sendiri belakangan menjadi sorotan lantaran Jawara Makassar ini menantang Ketua GRIB Jaya Hercules de Marshall. Dikutip dari Tribun Timur, Om Betel memiliki nama asli Andi Jamal Kamarudin, yang merupakan mantan aktivis mahasiswa Universitas Muslim Indonesia atau UMI Makassar tahun 1985. Om Betel menantang Hercules untuk tarung sarung, salah satu tradisi unik di masyarakat Bugis Makassar yang dipakai sebagai sarana menyelesaikan masalah. Selepas tantangan Om Betel ini, GRIB Jaya Sulsel pun berencana mengantar Betel untuk bertemu langsung pada Hercules. Wakil Ketua GRIB Sulsel dan anggota GRIB merasa tersinggung seusai Hercules ditantang Jawara Makassar ini, namun kini seusai viral keberadaan Om Betel pun tidak diketahui. Sampai saat ini redaksi Tribun Video juga sedang mengonfirmasi kebenaran kabar mengenai anggota GRIB Jaya yang mendatangi kediaman dari Om Betel. Kedekatan Ketua GRIB Jaya Hercules dengan Presiden Prabowo Subianto diungkap oleh mantan anggota tim Mawar Kopassus TNI, Fauka Nur Farid. Menurutnya, Hercules memperlihatkan kesetiaannya kepada Prabowo di saat yang lain meninggalkannya. Fauka menyebut kedekatan keduanya berawal saat Prabowo terpuruk pada tahun 1998. Prabowo yang saat itu menjabat sebagai Pangkostrat dituduh serta terlibat dalam penculikan para aktivis. Akibat tuduhan tersebut, posisi Prabowo dinilai rentan. Namun saat itu Hercules disebut tak meninggalkan Prabowo. Tanya Hercules, anggota tim Mawar Kopassus yang dibentuk Prabowo yang tetap setia memberi dukungan kepada ex-danjen Kopassus ini. Menurutnya, Ketua GRIB Jaya itu tak hanya setia namun juga berani membela Prabowo. Fauka menilai Hercules mempunyai jasa yang besar terhadap Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Diketahui organisasi masyarakat GRIB Jaya tengah menjadi sorotan publik lantaran aksi sejumlah anggotanya yang disebut melakukan aksi premanisme. Lantaran banyaknya aksi premanisme, pemerintah bahkan berniat menindak ormas berkedok preman. Keberadaan GRIB Jaya pun kini dinilai terancam. Jengah dengan keributan Hercules dengan Purnawirawan, kini Presiden Prabowo Subianto akhirnya menegur Hercules. Bahkan secara tegas Prabowo mengatakan jika ormas menyengsarakan rakyat maka akan dibubarkan. Karena itu Presiden meminta agar Hercules tidak bikin keributan dan mendukung apa yang menjadi program pemerintah. Selanjutnya juga meminta maaf kepada semua purnawirawan dan para jenderal terkait dengan keributan yang terjadi. Ya, percakapan penasehat khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional Jenderal Purnawirawan TNI Dudung Abdurrahman dengan Ketua GRIB Jaya Hercules bocor. Dudung menelpon Hercules ketika Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk membubarkan organisasi masyarakat yang meresahkan masyarakat. Nama Hercules memang menjadi perbincangan belakangan ini ya Tribuners. Ia kini berani melawan Sutioso, kemudian Gatot Nurmantio dan Yayat Sudrajat. Awalnya Hercules tidak terima Sutioso menganggap seragam ormas sudah menyerupai seperti tentara. Ia bahkan sampai menyebut Bang Yos sudah bau tanah. Ucapan Hercules kemudian dibalas dengan mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan TNI Gatot Nurmantio. Gatot mengamuk sambil menunjuk-nunjuk Hercules. Konflik ini berlanjut merembet kepada mantan Kepala Badan Intelijen Strategis Yayat Sudrajat. Sama dengan Gatot, Yayat emosi tingkat tinggi mengultimatum Hercules. Rupanya konflik tersebut sampai ke telinga Jenderal Purnawirawan TNI Dudung Abdurrahman. Dudung pun mengaku sudah memperingatkan Hercules. Ia meminta Hercules untuk bersikap dewasa. Rupanya Dudung pun memiliki kedekatan dengan Hercules Tribuners. Dia lalu menghubungi Hercules melalui video call. Mereka berbincang menggunakan bahasa Tetun atau bahasa resmi Timor Leste. Dudung mengaku berbicara menyampaikan instruksi Presiden Prabowo Subianto. Pada Dudung, Hercules mengaku GRIB Jaya selalu membantu masyarakat. Organisasi masyarakat, ormas,
Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya kembali berulah. Empat anggotanya di Kota Semarang, Jawa Tengah, ditangkap karena merusak dan mencuri aset milik PT Kereta Api Indonesia, PT KAI. Mereka adalah KA alias Anton, DW alias Tebo, JO alias Ambon, dan HY. Di Reskrimum Polda Jateng, Kombes Dwi Subagio mengatakan, pihaknya saat ini masih melakukan pengembangan untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dalam aksi tersebut. Saat ini kami masih melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut untuk mencari para pelaku lainnya, ujar Dwi, Senin, 19 Mei 2025, dikutip dari tribunjateng.com. Lebih lanjut, Dwi mengungkapkan pihaknya menyita sejumlah barang bukti, termasuk surat mandat yang diduga kuat ditandatangani Ketua DPC GRIP Jaya Kota Semarang. Meski demikian, Dwi tidak merinci apa isi surat tersebut. Ia hanya mengatakan, selain surat mandat, pihaknya juga menyita ponsel dan satu mobil pickup yang digunakan pelaku untuk mengangkut hasil curian. Aksi pengerusakan dan pencurian itu bermula saat PT KAI Daop 4 Semarang menutup aset tanah kosong milik mereka pada Juli 2024. Aset tanah kosong itu ditutup menggunakan seng untuk menghindari penguasaan lahan secara ilegal. Tapi, pada 29 Desember 2024, sejumlah anggota GRIP Jaya melakukan pengerusakan terhadap pagar seng itu. Tak hanya melakukan pengerusakan, mereka juga mencuri beberapa barang. Modus yang dilakukan para pelaku adalah bersama-sama merusak pagar seng dan galvalum yang digunakan untuk menutup bangunan kosong dan mengambil tanpa hak, jelas Dwi, dilansir kompas.com. Aksi para pelaku itu terekam CCTV dan kemudian dilaporkan PT KAI pada 3 Januari 2025 ke Mapolda Jawa Tengah. Pelaku ditangkap untuk dimintai keterangan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, kata Dwi. Presiden Prabowo Subianto meminta Kapolri dan Jaksa Agung menindak premanisme berkedok ormas. Kini aparat menangkap preman berkedok ormas yang meresahkan warga hingga banyak yang berasal dari GRIP Jaya. Menanggapi hal itu, GRIP Jaya mempersilahkan menangkap anggotanya yang meresahkan. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP GRIP Jaya Zulfikar pada Kamis 15 Mei yang mengatakan GRIP Jaya mengambil langkah tegas terhadap anggotanya yang meresahkan publik. GRIP berkomitmen akan memecat anggota yang melanggar hukum, bahkan GRIP Jaya mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi dan melaporkan segala tindakan yang mencurigakan. Ormas yang diketuai oleh Hercules itu menegaskan bahwa GRIP Jaya tidak akan menoleransi tindakan pemalakan, intimidasi, dan pemerasan, terlebih jika tindakan itu dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan GRIP Jaya. Zulfikar bersyukur Satgas Premanisme dapat membantu GRIP Jaya untuk bersih-bersih, bahkan ia mempersilahkan agar menangkap anggotanya yang bandel. Diketahui sebelumnya puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Kabitumas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Siam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas diantaranya GRIP Jaya dan FPR hingga Karang Taruna. Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas sejatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya.
Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Seorang pimpinan organisasi masyarakat GRIB Jaya di Kabupaten Serang, Banten berinisial AH, 33 tahun, ditangkap oleh pihak kepolisian. AH ditangkap karena diduga terlibat penggelapan kendaraan. Direkrimum Polda Banten, Kombes Pol Dian Setiawan mengungkap peran AH. Disebutkan anak buah Hercules tersebut berperan sebagai marketing penjualan mobil yang ditarik dari debitur. Mobil tersebut selanjutnya dijual ke wilayah Lampung tanpa dilengkapi dokumen yang sah. Selain AH, pihak kepolisian juga menangkap tersangka lainnya, yaitu DR, IM, MD, dan NO yang memiliki peran serupa dalam sindikat ini. Polisi juga mengamankan sejumlah jaringan penampung di Lampung. Kepolisian menyita 1 unit mobil dan 2 unit sepeda motor dari tangan AH. Setelah pengembangan lebih lanjut, sebanyak 7 unit mobil berhasil diamankan dari total 13 unit yang dijual ke Lampung. Kendaraan-kendaraan tersebut dijual murah mulai dari 30 juta rupiah untuk jenis pickup hingga 80 juta rupiah untuk jenis city car. Dari setiap penjualan, masing-masing pelaku meraih keuntungan rata-rata antara 1 hingga 5 juta per unit. Pencarian Saudara Betel. Dari Grab Jaya mencari Betel. Viral di media sosial, ratusan anggota Ormas GRIB Jaya mendatangi kediaman tokoh adat Makassar Om Petel yang belakangan mengkritisi Ketua GRIB Hercules de Marshall. Dalam video yang beredar terlihat konvoi puluhan motor yang diduga kuat anggota GRIB Jaya ini memenuhi kawasan pemukiman Om Petel. Dalam rekaman video yang beredar, tampak seorang pria diduga anggota GRIB menyebut bahwa dirinya sedang berbondong mencari keberadaan Jawara Makassar tersebut. Hanya saja saat tiba mereka mengaku tak bisa menemui Om Petel karena sosok yang dicari tak ada di rumah. Mengaku sebagai bagian dari Ormas GRIB Jaya, seorang pria menyampaikan pesannya bahwa GRIB sudah tiba di kediaman Om Petel. Om Petel sendiri belakangan menjadi sorotan lantaran Jawara Makassar ini menantang Ketua GRIB Jaya Hercules de Marshall. Dikutip dari Tribun Timur, Om Petel memiliki nama asli Andi Jamal Kamarudin, yang merupakan mantan aktivis mahasiswa Universitas Muslim Indonesia atau UMI Makassar tahun 1985. Om Petel menantang Hercules untuk tarung sarung, salah satu tradisi unik di masyarakat Bugis Makassar yang dipakai sebagai sarana menyelesaikan masalah. Selepas tantangan Om Petel ini, GRIB Jaya Sulsel pun berencana mengantar Petel untuk bertemu langsung pada Hercules. Wakil Ketua GRIB Sulsel dan anggota GRIB merasa tersinggung seusai Hercules ditantang Jawara Makassar ini, namun kini seusai viral keberadaan Om Petel pun tidak diketahui. Sampai saat ini redaksi Tribun Video juga sedang mengonfirmasi kebenaran kabar mengenai anggota GRIB Jaya yang mendatangi kediaman dari Om Petel. Kedekatan Ketua GRIB Jaya Hercules dengan Presiden Prabowo Subianto diungkap oleh mantan anggota tim Mawar Kopassus TNI, Fauka Nur Farid. Menurutnya, Hercules memperlihatkan kesetiaannya kepada Prabowo di saat yang lain meninggalkannya. Fauka menyebut kedekatan keduanya berawal saat Prabowo terpuruk pada tahun 1998. Prabowo yang saat itu menjabat sebagai Pangkostrat dituduh serta terlibat dalam penculikan para aktivis. Akibat tuduhan tersebut, posisi Prabowo dinilai rentan. Namun, saat itu Hercules disebut tak meninggalkan Prabowo. Tanya Hercules, anggota tim Mawar Kopassus yang dibentuk Prabowo, yang tetap setia memberi dukungan kepada ex-danjen Kopassus ini. Menurutnya, Ketua GRIB Jaya itu tak hanya setia, namun juga berani membela Prabowo. Fauka menilai Hercules mempunyai jasa yang besar terhadap Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Diketahui organisasi masyarakat GRIB Jaya tengah menjadi sorotan publik lantaran aksi sejumlah anggotanya yang disebut melakukan aksi premanisme. Lantaran banyaknya aksi premanisme, pemerintah bahkan berniat menindak ormas berkedok preman. Keberadaan GRIB Jaya pun kini dinilai terancam.
Jengah dengan keributan Hercules dengan Purnawirawan, kini Presiden Prabowo Subianto akhirnya menegur Hercules. Bahkan secara tegas Prabowo mengatakan jika ormas menyengsarakan rakyat maka akan dibubarkan. Karena itu, Presiden meminta agar Hercules tidak bikin keributan dan mendukung apa yang menjadi program pemerintah. Selanjutnya juga meminta maaf kepada semua purnawirawan dan para jenderal terkait dengan keributan yang terjadi. Ya, percakapan penasehat khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional Jenderal Purnawirawan TNI Dudung Abdurrahman dengan Ketua Grip Jaya Hercules bocor. Dudung menelpon Hercules ketika Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk membubarkan organisasi masyarakat yang meresahkan masyarakat. Nama Hercules memang menjadi perbincangan belakangan ini ya Tribuners. Ia kini berani melawan Sutioso, kemudian Gatot Nurmantio dan Yayat Sudrajat. Awalnya Hercules tidak terima Sutioso menganggap seragam ormas sudah menyerupai seperti tentara. Ia bahkan sampai menyebut Bang Yos sudah bau tanah. Ucapan Hercules kemudian dibalas dengan mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan TNI Gatot Nurmantio. Gatot mengamuk sambil menunjuk-nunjuk Hercules. Konflik ini berlanjut merembet kepada mantan Kepala Badan Intelijen Strategis Yayat Sudrajat. Sama dengan Gatot, Yayat emosi tingkat tinggi mengultimatum Hercules. Rupanya konflik tersebut sampai ke telinga Jenderal Purnawirawan TNI Dudung Abdurrahman. Dudung pun mengaku sudah memperingatkan Hercules. Ia meminta Hercules untuk bersikap dewasa. Rupanya Dudung pun memiliki kedekatan dengan Hercules Tribuners. Dia lalu menghubungi Hercules melalui video call. Mereka berbincang menggunakan bahasa Tetun atau bahasa resmi Timor Leste. Dudung mengaku berbicara menyampaikan instruksi Presiden Prabowo Subianto. Pada Dudung, Hercules mengaku Grip Jaya selalu membantu masyarakat. Organisasi masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, Grip Jaya kembali berulah. Empat anggotanya di Kota Semarang, Jawa Tengah, ditangkap karena merusak dan mencuri aset milik PT Kereta Api Indonesia, PT KAI. Mereka adalah KA alias Anton, DW alias Tebo, JO alias Ambon, dan HY. Di Reskrimum Polda Jateng, Kombes Dwi Subagio mengatakan, pihaknya saat ini masih melakukan pengembangan untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dalam aksi tersebut. Saat ini kami masih melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut untuk mencari para pelaku lainnya, ujar Dwi, Senin, 19 Mei 2025, dikutip dari tribunjateng.com. Lebih lanjut, Dwi mengungkapkan pihaknya menyita sejumlah barang bukti, termasuk surat mandat yang diduga kuat ditandatangani Ketua DPC Grip Jaya Kota Semarang. Meski demikian, Dwi tidak merinci apa isi surat tersebut. Ia hanya mengatakan, selain surat mandat, pihaknya juga menyita ponsel dan satu mobil pickup yang digunakan pelaku untuk mengangkut hasil curian. Aksi pengrusakan dan pencurian itu bermula saat PT KAI Daop 4 Semarang menutup aset tanah kosong milik mereka pada Juli 2024. Aset tanah kosong itu ditutup menggunakan seng untuk menghindari penguasaan lahan secara ilegal. Tapi, pada 29 Desember 2024, sejumlah anggota Grip Jaya melakukan pengrusakan terhadap pagar seng itu. Tak hanya melakukan pengrusakan, mereka juga mencuri beberapa barang. Modus yang dilakukan para pelaku adalah bersama-sama merusak pagar seng dan galvalum yang digunakan untuk menutup bangunan kosong dan mengambil tanpa hak, jelas Dwi, dilansir kompas.com. Aksi para pelaku itu terekam CCTV dan kemudian dilaporkan PT KAI pada 3 Januari 2025 ke Mapolda Jawa Tengah. Pelaku ditangkap untuk dimintai keterangan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, kata Dwi.
Presiden Prabowo Subianto meminta Kapolri dan Jaksa Agung menindak premanisme berkedok ormas. Kini aparat menangkap preman berkedok ormas yang meresahkan warga hingga banyak yang berasal dari Krip Jaya. Menanggapi hal itu, Krip Jaya mempersilahkan menangkap anggotanya yang meresahkan. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Krip Jaya Zulfikar pada Kamis 15 Mei yang mengatakan Krip Jaya mengambil langkah tegas terhadap anggotanya yang meresahkan publik. Krip berkomitmen akan memecat anggota yang melanggar hukum, bahkan Krip Jaya mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi dan melaporkan segala tindakan yang mencurigakan. Ormas yang diketuai oleh Hercules itu menegaskan bahwa Krip Jaya tidak akan menoleransi tindakan pemalakan, intimidasi, dan pemerasan, terlebih jika tindakan itu dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan Krip Jaya. Zulfikar bersyukur Satgas Premanisme dapat membantu Krip Jaya untuk bersih-bersih, bahkan ia mempersilahkan agar menangkap anggotanya yang bandel. Diketahui sebelumnya puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Kabitumas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Siam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas diantaranya Krip Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas sejatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Seorang pimpinan organisasi masyarakat GRIB Jaya di Kabupaten Serang, Banten berinisial AH, 33 tahun, ditangkap oleh pihak kepolisian. AH ditangkap karena diduga terlibat penggelapan kendaraan. Direkrimum Polda Banten, Kombes Pol Dian Setiawan mengungkap peran AH. Disebutkan anak buah Hercules tersebut berperan sebagai marketing penjualan mobil yang ditarik dari debitur. Mobil tersebut selanjutnya dijual ke wilayah Lampung tanpa dilengkapi dokumen yang sah. Selain AH, pihak kepolisian juga menangkap tersangka lainnya, yaitu DR, IM, MD, dan NO yang memiliki peran serupa dalam sindikat ini. Polisi juga mengamankan sejumlah jaringan penampung di Lampung. Kepolisian menyita 1 unit mobil dan 2 unit sepeda motor dari tangan AH. Setelah pengembangan lebih lanjut, sebanyak 7 unit mobil berhasil diamankan dari total 13 unit yang dijual ke Lampung. Kendaraan-kendaraan tersebut dijual murah mulai dari 30 juta rupiah untuk jenis pickup hingga 80 juta rupiah untuk jenis city car. Dari setiap penjualan, masing-masing pelaku meraih keuntungan rata-rata antara 1 hingga 5 juta per unit. Pencarian Saudara Betel. Dari Krip Jaya, mencari Betel. Viral di media sosial, ratusan anggota Ormas GRIB Jaya mendatangi kediaman tokoh adat Makassar Om Petel yang belakangan mengkritisi ketua GRIB Hercules de Marshall. Dalam video yang beredar terlihat konvoi puluhan motor yang diduga kuat anggota GRIB Jaya ini memenuhi kawasan pemukiman Om Petel.
Dalam rekaman video yang beredar, tampak seorang pria diduga anggota GRIB menyebut bahwa dirinya sedang berbondong mencari keberadaan Jawara Makassar tersebut. Hanya saja saat tiba mereka mengaku tak bisa menemui Om Betel karena sosok yang dicari tak ada di rumah. Mengaku sebagai bagian dari Ormas GRIB Jaya, seorang pria menyampaikan pesannya bahwa GRIB sudah tiba di kediaman Om Betel. Om Betel sendiri belakangan menjadi sorotan lantaran Jawara Makassar ini menantang Ketua GRIB Jaya Hercules de Marshall. Dikutip dari Tribun Timur, Om Betel memiliki nama asli Andi Jamal Kamarudin, yang merupakan mantan aktivis mahasiswa Universitas Muslim Indonesia atau UMI Makassar tahun 1985. Om Betel menantang Hercules untuk tarung sarung, salah satu tradisi unik di masyarakat Bugis Makassar yang dipakai sebagai sarana menyelesaikan masalah. Selepas tantangan Om Betel ini, GRIB Jaya Sulsel pun berencana mengantar Betel untuk bertemu langsung pada Hercules. Wakil Ketua GRIB Sulsel dan anggota GRIB merasa tersinggung seusai Hercules ditantang Jawara Makassar ini, namun kini seusai viral keberadaan Om Betel pun tidak diketahui. Sampai saat ini redaksi Tribun Video juga sedang mengonfirmasi kebenaran kabar mengenai anggota GRIB Jaya yang mendatangi kediaman dari Om Betel. Kedekatan Ketua GRIB Jaya Hercules dengan Presiden Prabowo Subianto diungkap oleh mantan anggota tim Mawar Kopassus TNI, Fauka Nur Farid. Menurutnya, Hercules memperlihatkan kesetiaannya kepada Prabowo di saat yang lain meninggalkannya. Fauka menyebut kedekatan keduanya berawal saat Prabowo terpuruk pada tahun 1998. Prabowo yang saat itu menjabat sebagai Pangkostrat dituduh serta terlibat dalam penculikan para aktivis. Akibat tuduhan tersebut, posisi Prabowo dinilai rentan. Namun saat itu Hercules disebut tak meninggalkan Prabowo. Tanya Hercules, anggota tim Mawar Kopassus yang dibentuk Prabowo yang tetap setia memberi dukungan kepada ex-danjen Kopassus ini. Menurutnya, Ketua GRIB Jaya itu tak hanya setia namun juga berani membela Prabowo. Fauka menilai Hercules mempunyai jasa yang besar terhadap Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Diketahui organisasi masyarakat GRIB Jaya tengah menjadi sorotan publik lantaran aksi sejumlah anggotanya yang disebut melakukan aksi premanisme. Lantaran banyaknya aksi premanisme, pemerintah bahkan berniat menindak ormas berkedok preman. Keberadaan GRIB Jaya pun kini dinilai terancam. Jengah dengan keributan Hercules dengan Purnawirawan, kini Presiden Prabowo Subianto akhirnya menegur Hercules. Bahkan secara tegas Prabowo mengatakan jika ormas menyengsarakan rakyat maka akan dibubarkan. Karena itu Presiden meminta agar Hercules tidak bikin keributan dan mendukung apa yang menjadi program pemerintah. Selanjutnya juga meminta maaf kepada semua purnawirawan dan para jenderal terkait dengan keributan yang terjadi. Ya, percakapan penasehat khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional Jenderal Purnawirawan TNI Dudung Abdurrahman dengan Ketua GRIB Jaya Hercules bocor. Dudung menelpon Hercules ketika Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk membubarkan organisasi masyarakat yang meresahkan masyarakat. Nama Hercules memang menjadi perbincangan belakangan ini ya Tribuners. Ia kini berani melawan Sutioso, kemudian Gatot Nurmantio dan Yayat Sudrajat. Awalnya Hercules tidak terima Sutioso menganggap seragam ormas sudah menyerupai seperti tentara. Ia bahkan sampai menyebut Bang Yos sudah bau tanah. Ucapan Hercules kemudian dibalas dengan mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan TNI Gatot Nurmantio. Gatot mengamuk sambil menunjuk-nunjuk Hercules. Konflik ini berlanjut merembet kepada mantan Kepala Badan Intelijen Strategis Yayat Sudrajat. Sama dengan Gatot, Yayat emosi tingkat tinggi mengultimatum Hercules. Rupanya konflik tersebut sampai ke telinga Jenderal Purnawirawan TNI Dudung Abdurrahman. Dudung pun mengaku sudah memperingatkan Hercules. Ia meminta Hercules untuk bersikap dewasa. Rupanya Dudung pun memiliki kedekatan dengan Hercules Tribuners. Dia lalu menghubungi Hercules melalui video call. Mereka berbincang menggunakan bahasa Tetun atau bahasa resmi Timor Leste. Dudung mengaku berbicara menyampaikan instruksi Presiden Prabowo Subianto. Pada Dudung, Hercules mengaku GRIB Jaya selalu membantu masyarakat. Organisasi masyarakat, ormas,
Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya kembali berulah. Empat anggotanya di Kota Semarang, Jawa Tengah, ditangkap karena merusak dan mencuri aset milik PT Kereta Api Indonesia, PT KAI. Mereka adalah KA alias Anton, DW alias Tebo, JO alias Ambon, dan HY. Di Reskrimum Polda Jateng, Kombes Dwi Subagio mengatakan, pihaknya saat ini masih melakukan pengembangan untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dalam aksi tersebut. Saat ini kami masih melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut untuk mencari para pelaku lainnya, ujar Dwi, Senin, 19 Mei 2025, dikutip dari tribunjateng.com. Lebih lanjut, Dwi mengungkapkan pihaknya menyita sejumlah barang bukti, termasuk surat mandat yang diduga kuat ditandatangani Ketua DPC GRIP Jaya Kota Semarang. Meski demikian, Dwi tidak merinci apa isi surat tersebut. Ia hanya mengatakan, selain surat mandat, pihaknya juga menyita ponsel dan satu mobil pickup yang digunakan pelaku untuk mengangkut hasil curian. Aksi pengerusakan dan pencurian itu bermula saat PT KAI Daop 4 Semarang menutup aset tanah kosong milik mereka pada Juli 2024. Aset tanah kosong itu ditutup menggunakan seng untuk menghindari penguasaan lahan secara ilegal. Tapi, pada 29 Desember 2024, sejumlah anggota GRIP Jaya melakukan pengerusakan terhadap pagar seng itu. Tak hanya melakukan pengerusakan, mereka juga mencuri beberapa barang. Modus yang dilakukan para pelaku adalah bersama-sama merusak pagar seng dan galvalum yang digunakan untuk menutup bangunan kosong dan mengambil tanpa hak, jelas Dwi, dilansir kompas.com. Aksi para pelaku itu terekam CCTV dan kemudian dilaporkan PT KAI pada 3 Januari 2025 ke Mapolda Jawa Tengah. Pelaku ditangkap untuk dimintai keterangan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, kata Dwi. Presiden Prabowo Subianto meminta Kapolri dan Jaksa Agung menindak premanisme berkedok ormas. Kini aparat menangkap preman berkedok ormas yang meresahkan warga hingga banyak yang berasal dari GRIP Jaya. Menanggapi hal itu, GRIP Jaya mempersilahkan menangkap anggotanya yang meresahkan. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP GRIP Jaya Zulfikar pada Kamis 15 Mei yang mengatakan GRIP Jaya mengambil langkah tegas terhadap anggotanya yang meresahkan publik. GRIP berkomitmen akan memecat anggota yang melanggar hukum, bahkan GRIP Jaya mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi dan melaporkan segala tindakan yang mencurigakan. Ormas yang diketuai oleh Hercules itu menegaskan bahwa GRIP Jaya tidak akan menoleransi tindakan pemalakan, intimidasi, dan pemerasan, terlebih jika tindakan itu dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan GRIP Jaya. Zulfikar bersyukur Satgas Premanisme dapat membantu GRIP Jaya untuk bersih-bersih, bahkan ia mempersilahkan agar menangkap anggotanya yang bandel. Diketahui sebelumnya puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Kabitumas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Siam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas diantaranya GRIP Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas sejatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya.
Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Seorang pimpinan organisasi masyarakat GRIB Jaya di Kabupaten Serang, Banten berinisial AH, 33 tahun, ditangkap oleh pihak kepolisian. AH ditangkap karena diduga terlibat penggelapan kendaraan. Direkrimum Polda Banten, Kombes Pol Dian Setiawan mengungkap peran AH. Disebutkan anak buah Hercules tersebut berperan sebagai marketing penjualan mobil yang ditarik dari debitur. Mobil tersebut selanjutnya dijual ke wilayah Lampung tanpa dilengkapi dokumen yang sah. Selain AH, pihak kepolisian juga menangkap tersangka lainnya, yaitu DR, IM, MD, dan NO yang memiliki peran serupa dalam sindikat ini. Polisi juga mengamankan sejumlah jaringan penampung di Lampung. Kepolisian menyita 1 unit mobil dan 2 unit sepeda motor dari tangan AH. Setelah pengembangan lebih lanjut, sebanyak 7 unit mobil berhasil diamankan dari total 13 unit yang dijual ke Lampung. Kendaraan-kendaraan tersebut dijual murah mulai dari 30 juta rupiah untuk jenis pickup hingga 80 juta rupiah untuk jenis city car. Dari setiap penjualan, masing-masing pelaku meraih keuntungan rata-rata antara 1 hingga 5 juta per unit. Pencarian Saudara Betel. Dari Grab